Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ricky Afriali. Baik, kali ini saya akan coba berbagi informasi bagaimana cara melakukan perbaikan setrika listrik, ya, dan memperkenalkan bagian-bagian dari setrika listrik yang nantinya sangat bermanfaat bagi Anda sekalian yang membutuhkan bagaimana trik untuk memperbaiki setrika di rumah, ya, tanpa memperbaikinya ke tukang servis, ya. Nah, sebelumnya saya akan coba membuka blogspot saya. Nah, Anda nanti jika kurang jelas bisa melihat blogspot saya. Di sini ada blogspot saya rickyafrialdi.com, ya. Kemudian kita enter. Ini tampilannya. Kemudian Anda ambil set map, ya, set map. Klik set mapnya. Nah, di sini banyak tertera. Salah satunya materi pelajaran fisika, ya, bisa dilihat nanti menu-menunya. Nah, kemudian di sini ada kategori alat praktikum fisika. Saya input, masukkan di blog. Nah, kita fokus ke dalam kategori servis elektronik. Nah, di sini ada bagian-bagian, ya, artikel yang sudah saya bagikan, saya posting di blog. Kita fokus dengan khusus cara memperbaiki setrika listrik, ya. Kita buka. Nah, bagi yang belum like and subscribe video channel saya, jangan lupa like and subscribe, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Nah, baik, sudah terbuka di blogspot saya. Kali ini kita coba bagaimana cara melakukan perbaikan setrika listrik, ya. Di sini saya tulis belajar memperbaiki setrika listrik dengan mengenal komponen dalam setrika listrik. Nah, biasa selama ini jika kita mengalami kerusakan pada setrika listrik, kita langsung membawa ke tukang servis, dan kadangkala kita langsung mengganti dengan setrika baru. Kali ini saya akan membagikan trik bagaimana cara memperbaiki setrika dengan mudah. Setrika merupakan alat elektronika yang berfungsi sebagai alat untuk merapikan pakaian agar terlihat rapi atau tidak kusut. Setrika bekerja mengubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, baik, di sini saya membedakan setrika itu ada dua jenis, ya. Yang pertama setrika listrik yang manual tanpa otomatis. Nah, di sini setrika yang tidak secara otomatis pengaturan panasnya. Apabila suhu setrika sudah mencapai suhu yang diinginkan, maka kita harus mencabut cok atau steker pada arus PLN. Nah, hal ini sangat merepotkan memang, ya. Kita harus lebih hati-hati dalam menggunakannya. Kemudian bisa saja karena terlalu panas dan kita lupa untuk mencabut cok steker itu, maka pakaian akan gosong atau terbakar. Nah, kemudian yang kedua, jenis setrika listrik otomatis, ya. Nah, yang otomatis ini kita dimudahkan. Setrika model ini sekarang banyak di pasaran dengan berbagai merek, harga yang bervariasi. Setrika listrik otomatis ini lebih mudah digunakan dan lebih aman dalam pengaturan suhunya, sehingga kita tidak direpotkan dalam penggunaannya. Nah, seperti ini contohnya, ya, setrika yang kita sering temukan, ya, atau di rumah kita. Nah, bagian-bagian komponen setrika perlu saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu steker, ya, kemudian kabel, kemudian koper atau penutup, kemudian logam atau alat pemanas, pengatur panas, lampu indikator, resistor, bimetal, termostat, fuse, platina, dan elemen pemanas. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, kita lihat dulu. Yang pertama, kerusakan yang sering terjadi pada bagian steker dan kabel listrik, ya. Nah, di sini ini ada steker. Steker itu adalah colokan, ya, cok kepala dari sebuah kabel untuk dihubungkan ke PLN. Ini dia biasanya sering terbakar di sisi pinggir ini, ya, sering terbakar. Bisa saja kita ganti nih stekernya, khusus yang rusak stekernya saja bisa. Nah, atau kabelnya yang terbakar. Ya, bisa kita lihat nanti bentuk fisiknya. Dari fisiknya ini nampak nanti apakah dia terbakar atau putus, nanti nampak dari bentuk fisiknya. Nah, bisa juga kita menggunakan multitester. Nantinya kita hubungkan kabel hitam merah, ya, di ujung yang sini sama yang sini, ya, yang sini dengan yang sini. Jadi di posisi kali 1 untuk switch saklar di posisi ohm meter, ya. Nah, berikutnya kerusakan yang
sering kita lihat di sini selain steker, kemudian kabel listrik, ya, ada juga kerusakan lain. Nah, kalau jika kerusakan ini terjadi, sebaiknya sih ganti baru komplit saja. Ya, kita tidak repot lagi mengganti stekernya saja, tapi kita ganti yang komplit dengan steker dan kabelnya. Di pasaran banyak kita jumpai, ya, sebaiknya dengan harga yang sesuai. Artinya kalau yang murah berarti kabel dalamnya itu biasanya sedikit seratnya. Tapi kalau lebih mahal harganya biasanya seratnya lebih kuat, lebih tahan lama, ya. Nah, yang kedua di sini saya kenalkan dengan sebuah koper atau logam alat pemanas, ya. Di sini kopernya itu penutup, kemudian logam alat pemanas. Nah, di sini untuk logam alat pemanas ini jarang rusak, ya. Koper juga jarang rusak, tapi biasanya kalau rusak pun dia karena otomatisnya tidak bekerja, panas yang terlalu berlebihan. Ya, bisa juga ini seperti terbakar, ya, meleleh dia. Pinggiran ini biasanya meleleh disebabkan oleh panas yang terlalu berlebihan. Nah, berikutnya kita lihat yang ketiga di sini kerusakan yang terjadi apabila kurang panas, atau terlalu panas. Jadi cepat panasnya hingga pakaian menjadi gosong atau terbakar. Nah, di mana penyetelannya? Kita lihat di sini. Ini ada skrup pengaturan suhu. Nah, di sini ada skrup kecil. Kita bisa gunakan dengan obeng kecil pipih atau bunga. Kita lihat dari struktur bentuk obeng skrupnya di sini, ya. Nah, ini akan kita setel ke kiri dan ke kanan putar. Jadi, ada bagian yang ke bawah ini dia akan menekan, ya. Ini akan menekan ketika kita putar ke kanan, dia agak tekan ke bawah. Kalau kita putar ke kiri dia naik ke atas ini, ya. Di sini ada panel lurus ke bawah. Nah, ini akan mengatur pelat bimetal, tekanan pelat bimetal. Nah, pelat bimetal inilah yang berfungsi apabila suhu yang sudah kita atur tadi, ya, dia akan lempengan bimetal pelat ini akan bergerak naik ke atas atau turun ke bawah, ya. Naik ke atas atau turun ke bawah, bisa memutuskan arus dan menghubungkan arus. Nah, disinilah otomatisnya bekerja. Otomatisnya secara manual, tidak ada yang elektrik di sini, hanya mengandalkan pelat bimetal ini. Nah, pengaturan kurang panas tinggal kita setel aja di sini. Jadi kalau setrika kita kurang panas, kita setel saja bagian yang ini, ya. Kita putar sedikit baut kecil di dalam nih, ya. Ketika kita buka koper penutup setelan suhu, di sini ada baut kecil yang diputar ke kiri dan ke kanan, sehingga kita bisa mengukur putaran tadi, ya. Sedikit saja diputar sudah hidup, atau agak melebar sedikit berputarnya baru dia hidup. Nah, ini adalah bagian platina, ya, bagian platina. Nah, di sini platina ini apa, sering kerusakan yang terjadi mati total, ya, tidak hidup, bisa disebabkan bagian platina yang berkarat. Maka cara mengatasinya dengan membersihkan bagian platina dengan kertas pasir, dengan obeng pipih, dibersihkan bagian-bagian berkarat. Jadi, di sini kita lihat, amati, kita buka koper tadi, kita lihat bagian otomatisnya, kita lihat, perhatikan di sini, ada tidak korosi atau karat di bagian platinanya. Sebaiknya kita bersihkan dengan kertas pasir. Nah, sering saya temukan kerusakan setrika itu di sini letaknya. Jadi, karena lama digunakan, kemudian kena panas terlalu tinggi, dan lama-kelamaan akan terjadi karat. Nah, disinilah yang sering terjadi mati total, kerusakannya di otomatis. Jadi tidak perlu kita ganti komplit, ya, tidak perlu kita ganti komplit, cukup dengan menggesekkan dengan kertas pasir saja, ya, ini akan bekerja normal kembali biasanya. Nah, tetapi kalau terjadi platinanya sudah haus, sudah habis betul, ya terpaksa kita ganti otomatis komplit. Tapi jarang untuk ditemukan. Cukup dengan membersihkan ini saja, ya. Khusus untuk platinanya, apabila ada kerusakan kita buka, atau dengan cara obeng kecil pipih, kita gesekkan saja di antara platina atas dengan platina bawah, itu kita gesekkan. Nah, akan hilang karat tadi, ya, jadi mudah terhubung. Jadi arus listrik ini sebagai saklarnya, on off-nya. Di sini otomatisnya pemanas ini bekerja dengan baik. Di sini dia. Jadi bimetal ini bekerja, ketika suhunya tinggi dia akan naik ke atas, membuka platina. Kemudian suhu sudah dingin kembali, maka plat ini akan berubah
lengkungannya ini berubah dan menutup platina ini. Jadi sehingga otomatis ini bekerja tek 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 seperti itu bunyinya. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Kerusakan terjadi mati total juga, tidak hidup sama sekali, bisa disebabkan ya. Bisa disebabkan dengan fuse atau elemen. Nah, di sini elemen pemanas. Ini elemen pemanas. Nah, ini sebenarnya jarang sih ditemukan, tapi pernah juga saya temukan rusak bagian pemanasnya ini. Ini kita ganti, ada dijual. Kita lihat tipenya, modelnya, tapi harus hati-hati membukanya. Ya, ini elemen pemanas. Dengan menggunakan multitester, kita cek ya, dengan posisi kali 1 atau kali 10 kita cek. Yang merah atau yang hitam diletakkan di antara kaki elemen ini. Ya, kalau dia bagus, dia biasa bergerak jarumnya penunjuk. Jangan lupa switchnya harus di posisi ohmmeter. Kita mengukur tahanan dari sebuah elemen ini. Ya. Nah, kemudian bisa disebabkan oleh fuse. Nah, di sini ada fuse pengaman. Ya, fuse ini bekerja apabila suhunya terlalu tinggi, di atas misalnya 140 derajat Celcius, dia akan memutuskan. Nah, ini memang sering kita jumpai, kerusakan di fuse ini sering kita jumpai. Kita ganti saja fuse-nya dengan yang baru. Lihat ukuran, ada ukuran derajatnya. Biasanya sih 140 derajat, 250 volt. Nah, ini kita ganti. Nah, bagaimana cara meriksanya? Ini sama dengan elemen pemanas tadi, cukup kita tempelkan multitester ya, yang hitam jacknya, kemudian multitester yang jack merah tempelkan di sini. Dilihat dikali 1, kalau bergerak jarumnya berarti ini terhubung ya, ada nilai tahanannya. Nah, biasanya kalau rusak fuse ini terputus, maka tidak ada nilai tahanannya atau tahanannya besar, jadi tidak bergerak itu jarum multitester tadi ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, biasa yang sering rusak fuse-nya ya, atau elemen, tapi elemen pemanas ini jarang sekali rusak ya. Yang sering itu fuse di sini sama bimetal ya, plat bimetal ini yang harus jadi perhatian kita. Ya, sama kalau setrika kita kurang panas, bisa kita setel baut kecil di dalam nih lingkaran ini ya, kita setel. Nah, kemudian ada lampu indikator ya. Lampu indikator itu ketika bimetal bekerja ya, memutuskan dan menghubungkan arus, maka lampu indikator ini akan bekerja sesuai dengan perintah dari bimetal ini. Ketika arus masuk, maka lampu ini akan menyala. Ketika arus tidak masuk, terputus oleh bimetal atau platina ini bekerja, maka diputuskan arus dan lampu ini tidak menyala. Ya. Nah, semoga bermanfaat ya penjelasan kali ini tentang cara memperbaiki setrika agar kita bisa memperbaiki tanpa membawa ke tempat teknisi atau servis elektronik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.